Assalamualaikum semuanya, selamat datang dan selamat menonton channel YouTube saya lagi. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah jadi subscriber aku, yang sudah menonton video-video aku, yang sudah like dan komen video aku. Terima kasih banyak. Pokoknya kasih terus aku masukan biar aku semangat terus, biar aku bisa buat konten yang lainnya. Nah, jadi hari ini aku mau buat kontennya itu tentang kosakata bahasa Malaysia yang mirip Indonesia tapi maknanya itu berbeda jauh. Maksudnya ada persamaan kata yang ada di Indonesia tapi artinya itu berbeda di Malaysia. Nah, tapi sebelum aku mulai konten kita hari ini, aku mau ngasih tahu dulu nih ke kalian semua kalau aku akan mengadakan giveaway. Jadi aku akan mengasih giveaway ke kalian semua subscriber aku. Giveaway-nya itu apa? Nah, giveaway-nya itu pokoknya bukan uang, tapi aku mau ngasih kalian itu untuk yang di Indonesia, aku akan ngasih baju. Yang ada di Malaysia, aku akan kasih jilbab atau tudung buat kalian semua. Pokoknya pantau terus video-video aku, apa aja sih giveaway-nya itu dan apa aja syarat-syaratnya. Pokoknya kalian nonton video aku, oke? Kita mulai. Apa aja sih kosakata bahasa Malaysia yang mirip Indonesia tapi maknanya itu berbeda jauh? Oke, yang pertama. Jadi jika di Indonesia Pontianak itu adalah nama kota, maka di Malaysia Pontianak itu adalah kuntilanak. Nah, jadi kalau kalian ngomong Pontianak, jadi kalau di sini sih nyebutnya Pontianak itu adalah ya spesies itulah. Pokoknya ya, kalau di Indonesia Pontianak itu adalah kota. Oke, ngerti kan maksud di sini? Oke, yang kedua yaitu kemarin. Jadi kalau kita nyebutnya kemarin, yaitu kemarin di Indonesia itu kemarin itu kayak yesterday itu kemarin. Tapi kalau di Malaysia kemarin itu 2 hari yang lalu. Nah, sedangkan kalau untuk kemarin bahasa Malaysianya itu yaitu semalam. Jadi kalau kita ngomong kemarin, mereka pasti mengiranya kemarin itu 2 hari yang lalu. Tapi kalau sini kita sebut kemarin itu semalam. Jadi misalnya kemarin kamu pergi kemana? Jadi itu mungkin mereka kurang paham ya. Tapi kalau kita semalam awak pergi mana? Nah, itu kemarin pergi kemana sama semalam pergi kemana itu sama artinya. Nope. Oke, yang ketiga, senang. Senang itu kalau di Indonesia senang. Jadi kayak kita ngomong senangnya hari ini, tapi kalau di Malaysia senang itu artinya mudah. Jadi kayak misal kita melakukan sesuatu itu yang sulit, nah kita buat sesuatu itu menjadi mudah. Jadi misalnya kita masak yang mudah, jadi dia senang lah mau masak itu. Jadi mudah lah mau masak itu. Jadi paham kan maksud aku? Oke, next yang keempat. Yang keempat, buntut berarti ekor. Kalau di Malaysia artinya itu pantat. Nope. Jadi kalau misalnya kalian ngomong buntut kalau misalnya sama sih sebenarnya, buntut dan ekor tuh sama, tapi mungkin ngomongnya aja sih berbeda. Itulah. Pokoknya kalau di Indonesia kita buntut, tapi kalau di Malaysia itu pantat. Nah, sedangkan di Indonesia kalau buntut itu ekor sapi, ekor kuda, apa kayak itu ya, pokoknya itulah. Oke, next yang kelima yaitu jangan marah. Kalau di Malaysia itu dipanggil budak. Budak itu kalau di Malaysia budak itu artinya anak-anak. Jadi kalau misalnya kita ngelihat anak-anak kecil, budak-budak itu main-main di sana. Sedangkan kalau di Indonesia budak itu ya bawahan budak, kayak kita punya bos,
terus ada budaknya lagi. Nah itu di Indonesia budak itu bawahan kan, tapi kalau di sini budak itu anak-anak. Sama seperti bahasa Palembang sih, kalau bahasa Palembang budak itu anak-anak artinya. Terus yang keenam, jadi jangan bingung ya kalau lagi traveling di negeri jiran ada yang tanya kamu duduk di mana. Jika ada yang tanya kamu duduk di mana, bukan dia tanya duduk di mana, kamu duduk di sebelah mana, bukan. Jadi duduk itu artinya itu tempat. Jadi kayak tinggal. Jadi kalau bahasa Malaysianya itu duduk, kalau di bahasa Indonesia itu tinggal. Jadi misalnya kamu duduk di mana, kamu tinggal di mana, itu sama arti. Jadi kalau misalnya ditanya kamu duduk mana, kamu jangan jawab aku duduk di sebelah ini, aku duduknya di kursi ini, bukan. Jadi duduk itu artinya tinggal. Jadi kamu tinggal di mana, kamu duduk di mana, aku duduk di daerah mana gitu. Oke. Next, yang ketujuh. Tujuh ini adalah sama-sama profesi sih, tapi beda banget. Di Malaysia pengacara itu artinya MC, tapi kalau di Indonesia itu pembawa acara. Jadi kalau misalnya kita ada yang pengacara itu artinya di sini itu pembawa acara. Nah, sedangkan kalau di Indonesia pengacara itu lawyer ya. Kalau di Malaysia pengacara itu artinya pembawa acara. Nah, kalau di Indonesia pembawa acara artinya kalau di Malaysia itu pengacara. Ya gitu loh pokoknya. Juga kadang keliru ngomongnya. Kedelapan. Yang kedelapan, banci. Kalau di Malaysia itu banci itu bukan banci yang laki-laki jadi perempuan, itu bukan. Banci itu sensus kalau di Malaysia. Sedangkan kalau di Indonesia, banci bahasa Indonesianya kalau di sini itu pondan. Iya, ya itu. Aku baru tahu sih ini. Baru tahu, benar aku baru tahu. Kalau kalian nggak percaya, kalian boleh searching ya. Terus yang ke-9. Oke, yang ke-9. Ini juga beda sih. Serono, mungkin kalian sudah pernah dengar sih serono. Serono itu di Malaysia itu artinya menyenangkan. Serono itu artinya menyenangkan. Mungkin di bahasa Indonesia serono itu mungkin pikiran apa ya, aku juga nggak ngerti serono itu apa sih kalau di Indonesia. Boleh komen di bawah nggak sih, aku bingung sih mau ngomong bahasa Indonesia serono itu apa. Tapi kalau di Malaysia serono itu artinya menyenangkan. Oke. Nah, terus ada juga tolak. Jadi tolak jadi bukan tolak aku tolak cinta kamu, itu bukan. Jadi tolak itu kalau dalam bahasa Malaysianya artinya itu dorong. Jadi dorong. Jadi misalnya kalau kita mau buka pintu, orang cakap tolak kak. Itu tolak itu artinya dorong. Nah, itu. Nah, lalu di sini juga ada kata wayang. Jadi kalau di Indonesia nih, di Indonesia wayang itu ya wayang Jawa wayang itu loh. Kalau di Malaysia wayang itu nonton bioskop. Jadi kalau misalnya kalau kita nonton bioskop tuh kayak nak tengok wayang, itu nonton bioskop tengok wayang. Nah, itu perbedaannya sih. Terus juga ada percuma. Kalau percuma di Indonesia artinya sia-sia, percuma sajalah. Sedih. Kalau di Indonesia artinya percuma, tapi kalau di Malaysia artinya percuma itu adalah gratis. Jadi misalnya kita naik bus, kalau kalian pergi ke Malaysia, khususnya pergi ke KL, nanti kalian ketemu sama bus yang tulisannya bus percuma. Nah, jadi itu bus itu gratis, tak ada bayar sama sekali. Yang selanjutnya itu kereta. Oke. Kereta di Indonesia itu lebih dikenal sebagai transportasi berbahan batu bara. Namun juga tak jarang sih di wilayah-wilayah lainnya yang nyebut kereta itu kendaraan bermotor gitu ya. Nah, karena masih satu rumpun, Malaysia juga menyebut kereta sebagai transportasi dengan mesin seperti mobil. Jadi kalau kalian datang ke sini, ada orang yang ngomong naik kereta aja. Nah, jangan pikir naik kereta itu kalian pikir naik kereta api ya. Bukan, kereta itu adalah mobil kalau di sini. Jadi kalau nyebutnya kereta api itu mobil gitu. Nah, kalau kereta api sih kalau di sini
ya kadang LRT, KTM, maaf itu sih sebenarnya mungkin banyak juga sih yang udah tahu, tapi nggak apa-apa lah, bahas juga ya. Nope. Oke. Terus juga ada kata gula. Jadi kalau kalian datang ke Malaysia, jadi kalau kalian mau beli permen itu kalau di sini ngomongnya gula-gula. Jadi kalau misalnya kita beli makcik beli gula-gula, nah itu gula-gula itu artinya permen. Jadi kalau di sini nyebutnya permen orang nggak tahu sih kayaknya, tapi kalau ngomongnya gula dua kali, gula itu artinya permen sama. Jadi kalau mau kita artiin sih permen itu dari gula juga, jadi sama sih, tapi kalau di sini nyebutnya gula. Nah, jadi itu dia, dan mungkin masih banyak lagi sih sebenarnya kata-katanya itu, tapi karena aku durasi dan juga ada juga yang lupa sih apa sih, aku juga bingung. Pokoknya itu dia, membuat kalian mungkin ada nih yang tahu persamaan kata bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia itu apa aja tapi maknanya berbeda, kalian boleh banget komen di bawah. Nah, jadi kalian boleh komen di bawah dan boleh juga nih kasih masukan, mungkin ada yang salah dari kata-kataku, ya maklum ya, kita manusia tidak ada yang sempurna, pasti ada juga yang salahnya. Nah, jadi kalian boleh banget komen di bawah. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube aku biar aku semangat buat konten-konten lainnya. Bye bye, see you next week.